Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya astiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyadha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Sahabat-sahabatku, Idul Adha telah berlalu ya, meninggalkan kita dengan segala cerita-cerita indahnya. Yang sapi telah disembelih, daging telah masuk ke perut kita, dan kolesterol telah menumpuk di bagian cengkok leher kita. Ya, alhamdulillah hari ini bisa jumpa kembali ya dalam kajian rutin kita yang memasuki episode ke 7234 insyaallah ya. Itu sadinanya aja belum ada waktu itu. Jadi alhamdulillah insyaallah kesempatan kali ini kita kajiannya refleksi saja santai ya, yaitu berbicara mengenai tentang mutiara Ibrahimiyah. Karena kenapa kita ngomongin Nabi Ibrahim Pak Ustadz? Nggak bisa dipungkiri ya bahwa segala kemuliaan yang terjadi di bulan Dzul Hijjah ya, dengan pernak-perniknya yang kemarin teman-teman sudah pelajari semua lah ya, ada kurban, ada Arafah, ada hari Tasyrik, itu semua bermula atau berawal dari sesosok Nabi yang mulia. Dan Nabi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dahsyatnya Nabi Ibrahim, keunikan-keunikannya. Apa saja keunikan-keunikan Nabi Ibrahim? Ada 5 poin teman-teman ya, yang akan kita coba kaji secara singkat, simpel, mendatar. Yang pertama adalah beliau dijuluki sebagai Abaul Anbiya. Teman-teman tahu arti Abaul Anbiya? Itu artinya bapaknya para nabi. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah mengatakan millata abikum Ibrahim, dan ikutilah Muhammad ajaran bapakmu. Siapa bapakmu? Maksudnya adalah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Kenapa beliau dijuluki sebagai Abaul Anbiya? Dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Jadi begini teman-teman, Nabi Allah itu jumlahnya ada berapa? Ini orang Islam nggak sih orang-orang ini ya? Masa jumlah nabi aja nggak tahu? Jumlah nabi ada berapa? Oh 120, ngeri ya. Ada yang bilang 120. Mantap ya. Baik, berarti saya yang waktu itu mondoknya kurang sempurna berarti ya. Karena yang saya tahu cuma 25 saja. Yang bilang 120 harus bertanggung jawab menunjukkan siapa saja nama-namanya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada 25 nabi ya. Itu kalau untuk ukuran para nabi-nabi Allah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, yang Ibrahim ada di nomor berapa? Ibrahim ada di nomor berapa? Gini aja udah. Iya, yang ngomong 6 pasti habis googling itu ya. Ya enggak. Oke. Nabi yang pertama siapa? Adam. Yang kedua Idris. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, di atasnya Ibrahim itu ada 5. Dan kalian bisa menyebutkan luar biasa. Itu karena jawabnya bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri juga agak keder dia ya.
Baik teman-teman, jumlahnya ada 5 sebelum Ibrahim itu ya. Jadi kalau boleh dibilang Ibrahim berarti nabi-nabi pendahulu, nabi-nabi awal gitu. Minimal di 5 poin pertama Ibrahim masuk gitu kan. Jadi ada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, dan Nabi Solih, baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Otomatis kalau Ibrahim nomor 6 berarti di bawahnya Ibrahim ada berapa nabi? 19. Orang 25 kurang 6 aja mikir ya. Kalian pernah ngelihat ada ustadz banting meja gitu ya? Mulai emosi juga saya akhirnya. Ya, di bawahnya Nabi Ibrahim berarti ada 19 nabi. Nah teman-teman perhatiin, 19 nabi itu semuanya kecuali Nabi Allah Lut alaihissalam, ya, kecuali Nabi Allah Lut alaihissalam itu adalah anak turun Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Lut memang sezaman dengan Ibrahim, tapi sebenarnya juga anak gitu, karena beliau ponakannya. Lut itu ponakannya Ibrahim dan dididik oleh Nabi Ibrahim. Sehingga kalau kita berbicara Nabi 19 Nabi di bawah Ibrahim itu semuanya anak turun Nabi Ibrahim. Ya ada orang gitu punya anak 5 orang penghafal Quran, udah bangganya luar biasa. Ada orang punya anak 3 orang semuanya jadi dokter, bangganya luar biasa. Nah sekarang coba Anda bayangkan. Ya sekarang coba gantian Anda bayangkan. Punya anak 19 atau 18-nya semuanya menjadi nabi-nabi Allah. Ya tentu kalau bagi saya ini bukan kebanggaan lagi, ini udah merupakan sesuatu yang wow ya. Jadi nabi artinya termasuk semua nabi di bawahnya Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, bahkan Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan termasuk Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan anak turun dari Nabi Ibrahim. Cuman bedanya nabi kita itu unik teman-teman. Jalurnya beda. Kan Ibrahim itu punya 2 orang istri. Jadi istrinya Ibrahim itu ada 2. Jadi kan ketika Ibrahim itu istrinya ada 2, waktu itu ada 2 istrinya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu istrinya ada 2, masya Allah. Itu yang membuat kenapa ibu-ibu kalau difoto selalu begini. Ya, menjalankan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 2. Jadi teman-teman, ya dan akhirnya menjadi sebuah lagu ya namanya Sikok Bagi Duo, Sikok Bagi Duo. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Ibrahim punya 2 orang istri. Istri pertama namanya Bunda Sarah, yang kedua namanya Bunda Hajar. Saya ulangi lagi, yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Sama dengan suami kalian, dekat-dekat sama Sarah, pasti sampai rumah Bunda Hajar. Ya, dihajar sama Bunda. Itu namanya Bunda Hajar, masya Allah. Jadi teman-teman, ya. Cerita sama suami nanti, Mas, kata Ustadz Ibrahim punya 2 istri, Sarah sama Hajar. Karena dekat-dekat sama Sarah, akhirnya sampai rumah Bunda Hajar. Ya. Nah itu ceritanya dulu kan Ibrahim, dulu awalnya istrinya 1, Bunda Sarah. Dan Bunda Sarah ini anak raja, nggak main-main, berdarah biru. Nah kemudian Hajar itu adalah pelayan yang dihadiahkan seorang raja Mesir kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah ketika itu akhirnya qadarullah Bunda Sarah nggak punya keturunan. Nah karena Bunda Sarah tidak memiliki keturunan, waktu itu Bunda Sarah bilang sama Ibrahim, kamu nikah lagi aja. Jadi istrinya malah yang menganjurkan suaminya nikah lagi. Istrinya malah yang menganjurkan suaminya menikah lagi. Jadi istrinya malah yang menganjurkan suaminya menikah lagi. Jadi istrinya yang menganjurkan suaminya. Kalian kok kayak setan kepanasan, tidak gitu. Biasa aja dong ya. Jadi teman-teman ketika disuruh menikah lagi, Ibrahim bingung kan dengan siapa aku menikah lagi gitu. Akhirnya Bunda Sarah memberikan rekomendasi, udah sama Hajar aja. Ya kenapa? Karena Hajar udah biasa melayanin kita. Jadi udah tahu kebutuhannya, gitulah kurang lebihnya. Ya akhirnya subhanallah menikahlah dengan Bunda Hajar, punya anak. Itu punya anak namanya Ismail. Nah, setelah diizinkan malah Bunda Sarah yang hamil. Gitu, punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, dari Yakub itu anak turunnya adalah menjadi keturunan para nabi-nabi yang diambil dari kelompok Bani Israel. Jadi Israel semua tuh serut gitu, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, sampai Nabi Isa ini Israel semua. Termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud gitu ya.
Makanya orang-orang Israel kan sangat membanggakan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, karena itu nabi yang juga sekaligus menjadi raja yang tinggal di Palestina gitu ya. Makanya mereka meyakini di bawahnya Masjidil Aqsa itu, kata mereka itu ada Ka'bah, ada namanya itu, kalau mereka nyebutnya itu kuil Salomon. Ya, Salomon, bukan Salome ya. Jadi dia punya kuil namanya Salomon. Makanya kan ini Ka'bah, ini kan Masjidil Aqsa ini tinggi begini modelnya. Jadi ini rumah biasa di sini. Jadi kawasan Aqsa itu tinggi. Nah, mereka katanya memfitnah di bawah Aqsa ini ada kuil Salomon. Makanya di sini, di tembok ini, jadi ini ngadep sana kiblatnya ya. Di sini mereka namanya tembok ratapan. Jadi saya pikir tembok ratapan tuh di tempat yang berbeda. Ternyata tembok ratapan tuh kakinya Masjidil Aqsa. Jadi mereka di sini sambil meletakkan dahi mereka di bagian tembok ini, meyakini di dalamnya ini ada Ka'bahnya versi mereka. Dan itu yang mereka perjuangkan. Kenapa mereka pengen Yerusalem itu menjadi menjadi ibu kota mereka. Dan itu yang sedang mereka perjuangkan ya, walaupun dunia banyak tidak setuju, termasuk Australia pun sebagai negara sekutu Israel tidak setuju. Ya ala kulihal, ini kalau dibahas itu tentu panjang, tapi kesimpulannya aja bahwa semua nabi-nabi Allah itu diambil dari jalur yang Bunda Sarah ini. Nah, Nabi Muhammad ada di mana? Sama kayak Ibrahim, tapi jalurnya dari Nabi Allah Bunda Hajar. Nah, anak turun Ismail jadilah Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang membuat kenapa orang-orang Yahudi tidak bisa terima Nabi Muhammad sebagai nabi. Alasan mereka apa? Dinubuatkan ada loh, dalam kitab Taurat mereka sudah ada. Akan datang waja'a min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan tiba nabi setelahnya, yaitu nabi yang bernama Ahmad. Quran masih pakai bahasa Ahmad. Ternyata di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada kata-kata Yunani kuno bertuliskan bi Muhammadim. Jadi lafadznya lebih jelasan di Bible, di Taurat dibandingkan dengan di Quran. Quran masih pakai lafadz Ahmad, tapi di dalam Injil itu dikatakan bi Muhammadim itu Muhammad. Pinternya mereka diterjemahkan bukan akan tiba sesosok laki-laki bernama Muhammad, tapi akan tiba sesosok laki-laki yang terpuji. Padahal Muhammadim itu artinya adalah bahasa Arabnya orang yang terpuji. Udahlah gini aja lah, entengnya aja Ustaz, gak usah tinggi-tinggi cara berpikirnya. Kalau memang betul-betul ya, kalau memang betul-betul ya, kalau memang betul-betul ya ya. Bisa nggak ngomong yang sopan gitu ya? Iya Pak Ustadz gitu. Iya Pak Ustadz. Tambahin aja ye gitu ya. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak kalau saya kayak begitu tuh kenapa? Belum tahu. Jadi selama ikut terjadi sama Ustadz nggak tahu. Kalau Ustadz ngulangin kata-kata itu berarti ada yang nggak fokus. Main HP-nya ditaruh depan burungnya, takutnya hamil. Jadi teman-teman, baik, oke. Iya, terus kalau getar dia menikmati gitu. Oh, anak-anak apaan? Gini-gini ngabisin janda loh ya. Oke. Ini ngomongin apa sih kalian ini? Ya itu. Baik teman-teman yang berbahagia. Itu tadi ya. Ngomong apa tadi jadi lupa Ustaz? Tadi ngomong apa? Kenapa mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi padahal di kitab mereka sudah ada? Ini jawabannya, dengerin. Karena Nabi Muhammad bukan orang Bani Israel. Gitu aja. Mereka bilang, nabi itu ya dari zaman Ishak, Yakub ke bawah itu Israel semuanya. Lesawat gitu. Sekarang gini aja. Indonesia dari zaman Pak Soekarno sampai zaman Pak Jokowi, ada nggak presiden yang dipilih yang bukan orang Jawa? Nggak ada. Semua presiden yang dipilih pasti orang Jawa. Bahkan ini kita mau pilpres pun, Pak Anies orang Jawa, Pak Prabowo orang Jawa, Pak Ganjar orang Jawa. Iya kan? Sekarang pertanyaan saya, apa salahnya kalau 2 periode ke depan presidennya dipilih ternyata orang Banjar? Pagi-pagi rapat kabinet makannya nasi kuning iwa haruan. Diwawancarai sama wartawan, apa rasanya? Umai nyaman benar.
Apa tanggapan Bapak tentang ekonomi yang merosot? Bujur kah? Aku kan tahu, Jer. Kenapa kalian ketawa? Padahal kan normal-normal aja. Karena belum terbiasa aja. Sama kayak tadi itu. Nabi orang Arab, kaget lah mereka. Apaan Nabi orang Arab? Nabi itu dari zaman dulu orang Bani Israel. So what? Nggak ada perintah, nggak ada larangan kok. Ya gitu ya. Jadi sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang pertama berkaitan dengan keturunan Nabi. Ternyata Muhammad pun turunan Ibrahim. Jadi makanya orang Arab sama orang Israel itu mukanya mirip-mirip sebenarnya, karena saudaraan, ketemunya di Nabi Ibrahim. Sama kayak kalian dengan orang Arab juga mirip-mirip ya. Ketemunya di Nabi Adam. Ya seperti itu. Baik. Tapi yang ganteng nggak selalu bahagia kok. Jadi nggak usah pengen jadi orang ganteng. Iya, banyak orang yang ganteng tapi diuji sama Allah. Tapi ada orang wajahnya pas-pasan, ujiannya lebih berat dari yang tadi. Baik. Aduh, habis apa namanya? Melihat Dimas Setong, lihat kalian tuh buram mata saya itu. Iya. Habis ngeliat Dimas Setong, lihat kalian tuh kayak kabur mata saya itu. Jadi teman-teman, iya teman-teman yang berbahagia. Tapi bagus dia ya, walaupun artis tapi nggak sombong. Saya suka yang kayak gitu-gitu. Kalau yang udah songong itu. Tapi pengalaman saya, yang artis betulan memang nggak sombong. Yang sombong tuh yang kayak seleb-selebgram yang nggak jelas itu loh ya. Biasanya begitu. Yang masih tanggung lah ya, tanggung. Ya itu selebgram, nggak semua orang kenal juga gitu. Lokal. Gitu tuh kadang-kadang gayanya nggak ketulungan. Oh iya, saya itu kayak live IG, saya kan ada program itu. Saya nge-live IG, mohon maaf ya Ustadz Ridho yang di Bandung, itu banyak followersnya dia. Iya tak siap, tak. Yang Saskia Gotik kemarin, iya tak siap, tak gitu. Ya ada selebgram Balikpapan itu di kontak sama tim saya itu nggak jawab, nggak mas cut aja sudah. Ya Allah sombong amat ya. Iya nggak jawab dia. Oh suatu saat kamu yang bakal ngemis-ngemis live sama saya. Belum tahu dia siapa yang dihadapinnya. B.A. Sadinelen. Yang fotonya udah dibuang. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah itu yang pertama ya. Jadi ternyata beliau dijuluki Abaul Anbiya. Yang kedua, nama Ibrahim berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nama nabi yang paling sering diulang siapa ya? Berapa kali? 43. Nah ini saya suka ini yang ngegas salah. Ya baik. Jauh banget noh. Kalau Nabi, jawaban Nabi Musanya benar. Musanya benar, cuman maksudnya angkanya salah. 136. Ya, jauh banget kan selisihnya. Iya, itu walaupun Anda promo tetap nggak kena itu ya. Jadi teman-teman jatuh 136. Kalau yang kedua Nabi Ibrahim. Ibrahim itu 69. Kemudian yang ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memang dia namanya banyak tapi terkumpul di surah Yusuf aja. Makanya beliau itu kelihatan banyak tapi nggak sering kita temukan di Quran. Nabi Yusuf itu terulang sebanyak 58 kali. Dan yang keempat Nabi Allah Isa terulang sebanyak 55 kali. Nggak jauh beda dengan Nabi Isa. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya berkaitan dengan Nabi Musa nomor 1. Loh tapi Nabi Ibrahim kok kalah ya? Padahal kan Ibrahim itu seniornya lah. Artinya kan Musa itu anak turunnya aja. Gini, Nabi Ibrahim memang namanya tidak terlalu banyak. Bukan tidak terlalu banyak, banyak juga dong nomor 2 kan. Cuma maksud saya itu, tapi beliau kan dijadikan nama surah. Dan tidak ada surah Musa. Itu udah menunjukkan Nabi Allah Ibrahim juga. Wow. Emang kenapa kalau namanya sering disebut-sebutin di Quran? Maksudnya apa hubungannya dengan pembahasan kita tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Gini teman-teman, ada kaidah cinta mengacaukan, ya. Harus konsisten. Kalau kaidah cinta berarti mengacaukan. Kalau kaidah cinta mengatakan begitu. Sama kayak Coto Makassar itu nggak konsisten. Namanya Coto Makassar.
Oh ya, coto Makassar. Kalau soto Makassar. Jadi konsisten harusnya ya. Jadi ada kaidah cinta mengacaukan. Ya. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu, barang siapa mencintai sesuatu, mulutnya akan banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Paham enggak maksudnya? Contoh, ini ibu-ibu yang udah punya suami, pasti mencintai suaminya. Ya enggak tahu juga sih kalau nikahnya gara-gara ketangkep Satpol PP, wallahu alam. Tapi kalau orang nikah normal ya pasti cinta. Ketika Anda cinta dengan suami, ketemu Ustadz pakai baju misalnya warna abu-abu. Pak Ustadz, abu-abu ini mirip dengan warna motor suamiku. Begitu. Ketemu Ustadz misalnya makan rotinya kotaknya pakai warna kuning merah. Ini merah ini Pak Ustadz mirip dengan warna HP-nya suamiku. Begitu. Walaupun tidak nyambung. Ini Pak Ustadz HP-nya warna hitam. Hitam ini mirip kayak mukanya suamiku. Orang tuh akan kalau cinta kayak gitu tuh. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau cinta banyak menyebutkan nama orang yang dia cintai. Nah, kalau nama Nabi itu banyak diulang di Quran, itu berarti menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi tersebut. Kalau Nabi Muhammad tak masuk di sini ya, nggak perlu bersaing di sini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang punya Qurannya ya otomatis lah, ya kan? Ya itu saya pikir udah jelas. Jadi sehingga berangkat dari situ, nama Ibrahim merupakan nabi dengan nama yang paling terulang. Bahkan nggak cuma di surah loh ya. Di dalam sholat antum pun antum akan selalu memanggil nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah penggunaan logika dalam mencari kebenaran. Jadi nggak bisa dipungkiri, teman-teman, Ibrahim itu belum dapat wahyu aja. Dia udah tahu loh Tuhan itu adalah Allah yang diesakan. Namanya I don't care. Dia nggak tahu namanya, tapi dia tahu. Dia tidak tahu namanya, teman-teman. Waktu itu belum ada wahyu, tapi dia tahu Tuhan itu nggak boleh berbentuk makhluk. Apapun bentuknya aku nggak mau tahu, kata Ibrahim. Tapi yang jelas ada Tuhan yang sempurna, yang tidak menyerupai makhluk. Waktu itu beliau mencari di dalam surah Al-An'am ayat 76, 77, 78. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban. Ketika di malam hari beliau melihat langit, ya Allah, ini mungkin ada bintang. Bintang ini Tuhanku. Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan ketika Tuhan itu atau bintang itu menghilang, dia berkata, aku enggak suka dengan Tuhan yang bisa menghilang. Loh, karena menghilang itu sifat apa? Sifat makhluk. Hilang, musnah, fana, mati itu kan sifat makhluk, teman-teman. Jadi logikanya Ibrahim, aku nggak tahu Tuhannya siapa namanya, tapi aku tahu Tuhan itu nggak boleh menyerupai makhluk. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul alim. Dan Tuhan tidak menyerupai pada siapapun dari hamba-hambanya, dan Dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Jadi teman-teman, kalau ada Tuhan, misalnya kok Tuhan makan, ya bukan Tuhan itu, hantu itu. Ada yang dari tadi makan aja kerjaannya nggak selesai-selesai. Ceritanya. Iya, ini mau nyari ilmu apa nyari makan sih? Kalau kurang kenyang boleh pakai nasi loh ya, silakan ya. Siapa tahu pakai nasi boleh. Jadi teman-teman yang berbahagia, iya tahu kok. Kelihatan kok muka-mukanya orang lapar. Iya. Lihat ya, orang kalau lapar tuh gorengan aja nikmatin. Subhanallah. Baik, kembali ke laptop dari yang Ustaz jelaskan tadi. Dia udah mulai mencari Tuhan. Oh, Tuhanku ini nggak mungkin. Oh, ada bulan lebih cantik kan? Bulan, istrinya Ahmad Dhani, Bulan Jamila. Ya. Dia pun mulai berkagum. Wah, tapi ketika menghilang nggak mau lagi. Ketika lihat matahari, wow, hada akbar, ini lebih besar. Hada Rabbi, ini Tuhanku. Lagi-lagi ketika menghilang dia bilang, ini bari umi matusrikun, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sudah selesai. Artinya apa? Aku udah nggak mau bersekutu pada item itu, gitu loh, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Dari situ kita belajar, oh, ternyata begitu ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahwa mencari Tuhan itu bahkan kadang-kadang kita tidak perlu dalil. Contoh-contoh begini aja sudah. Tuhan ada berapa?
ada satu. Itu nggak perlu pakai qul huwallahu ahad, sudah ketemu loh. Gimana coba caranya? Ya sekarang logika aja. Sadina ini kan bangunannya atau kantornya cuma 3 lantai sekecil ini. Kalau bayangkan ada 2 pimpinan di sini. Bayangkan aja 2 pimpinan yang selevel ya. Kadang kan ada 2 pimpinan tapi beda level. Ini ngurusin marketing, ini ngurusin ini, itu beda level. Ini yang selevel. Apa yang terjadi kira-kira? Tolong ya. Kamu survei anunya. Terus ketemu bos yang satu lagi. Kamu jangan survei loh hari ini, kamu langsung nemuin market apa namanya yang ada Pak Bos ini mau datang. Itu Anda sebagai anak buah aja udah mulai bingung tuh. Apa yang harus kulakukan? Sungguh aku tidak menyangka. Tidak, begitu kan. Jadi subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustadz sampaikan, dari apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, maka Tuhan ada satu itu cukup dipahami dengan logika. Satu kelas aja nggak ada kan, ketua kelas 2. Ada nggak satu RT Pak RT-nya 2? Nggak ada. Ada nggak satu suami laki istrinya 2? Aha. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa logika aja udah berpikir nggak mungkin satu RT Pak RT-nya 2. Kacau keadaan. Pernah ingat nggak dulu PSSI? Tahun berapa itu yang sempat ada pengurusnya 2 versi, masih ingat ya? Itu aja kacau balau, nggak ada prestasi. Sekarang kan Masya Allah ya, satu ketua, ya sama nggak ada prestasi. Oh sekarang beda lah, Argentina jadi tahan 2-0. 2-0 tuh ditahan judulnya, padahal kalah itu. Cuman ya itulah Indonesia suka menghargai orang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Oke. Semua Tuhan itu bisa dilihat, kecuali Tuhannya umat Islam. Iya, kalian nyadar nggak? Semua agama tuh Tuhannya bisa dilihat nggak? Bisa. Orang Islam Tuhannya mana? Nggak ada. Nah itu kalau dipikir-pikir nggak logis Islam ini. Kalau memang Tuhan itu ada, saya mau lihat Allah Pak Ustadz. Gini mas. Kamu mau lihat Allah karena ingin membuktikan Allah itu ada. Oh iya, sebelum saya masuk Islam saya mau lihat Allah dulu. Kayak gini. Ini air putih. Kemudian kita ambil gula, kemudian gulanya kelihatan. Setelah itu dikocok, larut, lama-lama gulanya hilang. Saya tanya, coba minum. Diminum sama dia, apa rasanya? Manis Pak Ustadz. Saya mau tanya sama kamu pertanyaan yang mungkin tidak terlalu susah. Adakah gula di dalam air ini? Iya ada lah Ustadz ini. Tahu dari mana? Nggak ada kok, nggak kelihatan kok. Iya. Ada saya larut tat, ya tapi mana saya nggak mau lihat gulanya dulu baru percaya ada gula di sini. Nah kamu tahu di sini ada gula dari mana? Ya iya tat kan ada rasanya. Aha, cekling. Ya itu bukti bahwa tidak semua barang yang ada bisa dilihat, tapi semua barang yang ada itu bisa dirasa. Kita nggak pernah melihat Allah dan itu nggak penting, tapi kita ngerasa keberadaan Allah itu begitu nyata. Kalau kamu masih nggak percaya, sini lihat angin. Percaya nggak dengan adanya angin? Percaya Pak Ustadz. Tahu dari mana? Pernah kau lihat angin? Nggak pernah Pak Ustadz. Masih kurang yakin lagi. Sini tak kentutin. Semakin bau, semakin meyakinkan kalau kentut itu ada. Tahu dari mana? Ada rasanya. Rasa apa? Tak tergantung requestmu apa. Mau jengkol atau pete? Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, itu yang Ustadz maksudkan tadi. Jadi banyak perkara di dunia ini kita nggak pernah ngelihat, tapi kita tahu itu ada. Contohnya apa? Cinta. Mana pernah ngelihat cinta? Ada tat itu yang lopo-lopo. Mana ada itu gambaranmu aja. Cinta itu nggak ada wujudnya. Tapi kita percaya cinta itu ada. Ketika rasa itu telah meraung-raung di dalam jiwa, menusuk-nusuk di dalam pembuluh darah. Cinta tak romantis apa nasam urat kambuh ya. Jadi begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi logis Ibrahim itu mah keren. Waktu berhadapan dengan Raja Namrud juga begitu beliau. Semua patung-patungnya dihancurin. Disesain satu yang paling gede. Gede banget itu. Ditaruh kapak di bagian lehernya.
Nah, ini kerennya Ibrahim. Ketika Namrud pulang, Namrud kaget. Man fa'ala bi alihatina hadza? Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Orang-orang berkata, Tuhan, di pojok sana ada seorang namanya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Namrud langsung tembak. Kamu yang menghancurkan, bro? Bro, namanya kan Ibrahim. Ibrahim. Kalian pikir saya bercanda? Serius ini? Ya sama kayak Budi, di kan gitu kan. Ibrahim, bro. Kamu Ibrahim yang melakukan itu, bro? Ibrahim bilang, wah, nggak benar nih. Jangan main fitnah begitu, Tuhan. Saya gugat dengan pasal pencemaran nama baik. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita pelajari akhirnya kata Namrud, terus kalau bukan kamu siapa di kampung ini? Yang tidak suka patung hanya kau. Kata Ibrahim, gampang Tuhan. Setelah saya lihat analisa TKP, saya menemukan semuanya hancur, kecuali yang besar. Coba Tuhan tanya aja sama yang besar. Kan dia bisa ngomong. Dia Tuhan. Kalau dia nggak mau menjawab, saya curiga dia yang melakukan, Tuhan. Nah, disitulah Namrud marah. Disinilah mulai kepancing. Ini analoginya cerdas sekali. Kurang ajar kau Ibrahim. Kau bilang aku ini bodoh. Mana mungkin aku bisa bertanya dengan patung? Patung tidak akan bisa menjawab. Nah, kemudian mohon maaf kau bilang dia menghancurkan. Mana mungkin batu kok menghancurkan Ibrahim, kata Nabi Ibrahim. Ketawa jahat ya. Ya kan teman-teman? Pas lagi ketawa. Terus ada yang lewat itu. Jasa tambal keliling. Ya. Jadi iya, yang bukan anak TikTok pasti nggak paham dia. Kasian ya. Dia mah generasi FB, kasian. Kalau kita kan generasi TikTok. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau berkata ya, gimana ya bahasanya, Anda sebagai seorang muslim gitu, Anda sebagai seorang mukmin, sorry kok Ibrahim ngomong sama Namrud dulu, dia ngomong Namrud dulu, dia bilang begini, wahai Raja Namrud, kalau dia jawab ucapanmu aja dia nggak bisa, apalagi dia menjawab doa-doamu. Dan kalau kau bilang dia nggak mungkin menghancurkan yang kecil, terus gimana mungkin dia bisa menciptakan yang besar? Nggak bisa ngomong, terdiam. Nah, itu namanya permainan logika. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, sama kayak ada perempuan, apa sih tat berjilbab? Jilbab itu cuma casing. Yang penting hatiku berjilbab. Itu kan kalau pakai dalil nggak bakal ketemu. Tapi kalau pakai logika, kena dia. Oh, kamu itu mbak mirip kayak naik motor, nggak pakai helm. Terus didatengin polisi. Sini kau, mana kau punya helm? Terus kamu jawab gini, mbak, Pak polisi, apalah arti sebuah helm? Yang penting hatiku berhelm. Yang penting hatiku. Oh, ditendang memang mulutmu ya. Paham maksudnya ya? Nah, itu namanya analogi, pakai logika yang cerdas begitu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat, Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah setelah Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad itu, Nabi yang dijuluki uswatun hasanah itu cuma Nabi Ibrahim loh. Itu keren Nabi Ibrahim itu. Uswatun hasanah itu apa? Suri tauladan yang baik. Maksudnya model, percontohan. Nah, ya. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi percontohan. Nah, ini tentu menjadi percontohan itu maksudnya gimana ya? Ya, gini, kalau Nabi Muhammad jadi percontohan buat kita kan wajar lah. Tapi kalau Ibrahim kan tanda kutip Nabi nomor 6 loh, jauh banget dari kita 25. Atau gini aja teman-teman ya, saya kasih pembahasan yang lebih clear lagi aja. Nabi-nabi itu syariatnya memang beda-beda.
Semua nabi itu syariat beda. Yang menyamakan mereka itu adalah ketauhidan untuk menyembah kepada Tuhan yang esa. Itu aja yang sama. Tapi masalah aturan syariat per nabi itu beda-beda. Karena Allah tahu kebutuhan umat itu memang beda-beda. Nggak bisa disamain. Contoh, misalnya teman-teman, boleh nggak orang Islam memelihara anjing disayang-sayang di dalam rumah? Boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Terus apa kabar dengan Ashabul Kahfi? Pemuda solih yang taat beragama mati di dalam gua sama anjing. Ya, teman-teman, jawabannya apa? Beda syariatnya. Jadi orang Islam tidak boleh melihara anjing, gak boleh. Ya, jadi jangan sampai orang itu Muslim tidak tahu hukum makanya melihara anjing, itu dosa. Paham ya? Ada orang dianjingin ketawa bahagia baru di sini. Saking baiknya hatinya. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Tuh. Yang kedua, memelihara atau punya patung di rumah boleh nggak? Patung makhluk hidup? Nggak boleh, haram hukumnya. Apa kabar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman punya patung. Bahkan punya jin-jin yang membuat patung. Maka jawabnya apa? Syariatnya berbeda. Mengkawinin dua perempuan yang, maksudnya mempoligami dua perempuan yang bersaudari kakak adik. Boleh nggak? Nggak boleh, hukumnya haram. Apa kabar Nabi Musa? Ketika dikejar Fir'aun, beliau berlari ke kampung pelosok desa. Kecapean duduk di bawah pohon, ada dua perempuan lagi ngantri air nggak dapat. Karena kan perempuan dikucilkan, disingkirkan. Akhirnya waktu itu Musa nggak tega, maju, diambilkan air pakai gentong. Dua gentong diangkat langsung jadi begini. Kayak apa yang perempuan wow. Pakai ototnya Musa kan. Musa kan termasuk keluarga kerajaan kan, dibimbing sama. Jadi istilahnya memang beliau orang biasa. Tapi karena beliau hidupnya di keluarga kerajaan, ya tahu dari baju beda, tampang beda. Ya begitulah. Biasanya ngelihat orang Sadina terus ngelihat Dimas Seto ya pasti beda. Saya kemarin foto yang khusus berdua aja sama Dimas Seto. Foto itu langsung saya delete. Nampak betul perbedaan mukanya dia. Yang ini putih glowing, yang ini hitam itu. Muka Ustadz ini tidak terlalu hitam kalau foto sama kalian. Tapi karena foto sama Dimas, selesai sudah muka Ustadz hitam. Nah, selalu tak telepon itu, Dodi, kasih saya foto yang rame-rame. Kenapa Tat? Yang berdua sudah saya hapus. Kalau rame-rame kan tidak kelihatan, nyamar gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya begitu. Hah? After before. Bukan, itu before after. Jadi seperti itu. Makanya dari BL kontek-kontek, Tat bantu Tat, bantu apa? Saya bilang. Saya nggak mau ngomong, ibu-ibu beli ini, itu desa. Putihkan muka aku. Saya ceramah, ibu-ibu pasti ngomong, di Umma Ai, Ustadz sekarang tambah putih. BL bu. Iya kan? Nggak banyak ngomong. Challenge-nya begitu. Apa ini banyak? Ibu-ibu produk ini produk jalas, nggak kena itu. Ibu-ibu mana percaya itu? Saya ceramah model begini aja di depannya orang ibu-ibu 30 orang pada kaget. Ustaz kok, saya itu setiap perubahan pasti ibu-ibu tuh tahu loh. Saya aja kadang-kadang nggak nyadar. Contoh ya, saya dulu pernah nyobain ini apa namanya diet karbo, bukan karena untuk penampilan enggak, tapi karena waktu itu emang tubuh saya udah agak parah. Masuknya ke kolesterol jatuhnya kan. Akhirnya waktu itu sama dokter dianjurkan diet karbo. Saya nggak boleh makan yang berbau-bau nasi, tepung, bla bla bla. Itu setiap saya jalan, itu pasti ibu-ibu pengajian, ih Ustadz ya tambah kurusan, Ustadz saya aja nggak nyadar tambah kurusan. Mereka tuh teliti sekali. Apalagi kalau muka Ustadz putih, Bu. Tapi istri apa kalau putih Ustadz?
Oh aman. Enggak, dia mah udah tahu dia sudah suaminya udah diwakafkan lillahi ta'ala sudah. Dia udah wakafkan suamiku terus. Maka saya pulang nggak sampai pulang malam malah dicari ya, karena emang udah diwakafkan untuk umat sudah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, orang nyari BA-nya siapa? Dimas Seto. Dia mah nggak pakai dia apa-apain udah bening glowing. Ya gitu ya. Siapa lagi kemarin tuh selebgramnya siapa? Tesi. Oh Tracy, keren Tracy yang begini-gini itu. Ya begitulah. Ya teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah. Baik sahabat-sahabatku itu tadi. Jadi beda. Nabi Musa tuh datang gunung ganteng kan. Dua cewek itu pada gimana di belakang. Akhirnya kode-kode ke bapaknya. Kayaknya bapaknya nangkep kan. Kayaknya anakku ini suka dengan Musa. Akhirnya Musa ditawarin, mau nggak kamu nikah dengan dua putriku? Kalau kamu mengabdi di kebunku 8 tahun, aku nikahkan salah satunya. Tapi kalau kamu mau mengabdi 10 tahun, kau sempurnakan, nikahi dua-dua putriku. Gitu. Dan Nabi Musa mengambil paket kumbu. Iya kan? Nah, sekarang gini misalnya, ya beli tanah kapling 150 juta. Kalau 60 juta saya kasih 2 kapling. Ya koron 2 kapling lah, ya kan? Gimana sih kalian? Itu strategi marketingnya bagus, itu boleh dipakai itu ya. Akhirnya Nabi Musa ambil paket kumbu, dua-duanya diambil. Padahal dua-duanya bersaudari. Apa kabar itu? Maka jawabannya apa tadi? Beda syariat. Laki perempuan sholatnya sapnya beda. Udah gabungin jadi satu. Itu namanya Panji Gumilang. Beda syariat sudah. Iya. Pak Karno aja nggak begitu kok ya. Itu madzhab meramput namanya. Yang kelima atau yang terakhir, Ibrahim sebagai pembawa ajaran taslimiyah. Taslimiyah itu apa? Kepasrahan totalitas kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya teman-teman ya. Pokoknya nurut aja lah sama Allah. Gak usah banyak gaya. Kadang-kadang begitu tuh. Disuruh apa nggak nurut. Suruh apa? Padahal Ibrahim nurut aja. Dibakar hidup-hidup nurut. Dipotong kemaluan nurut. Pas hitam itu belum ada medis loh ya. Jangan ngomong alat medis, pisaunya aja itu bebatuan yang diruncingkan. Nyek. Wah, gitu kan. Kenapa kalian nyengir-nyengir begitu? Kalian nggak punya ya? Jangan-jangan pada punya kalian ya? Hah? Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Baik teman-teman, itu yang bisa Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita bersama. Barakallahu fiik. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya. Ayo teman-teman, jangan malu-malu kucing. Silakan. Selalu tanya malah rundingan. Kayak kalau pencapir aja. Lima. Ya, silakan. Ini tentang cari tahu ya, berkaitan dengan sholat. Ketika kita tahu nih sang imam, kita di belakang sang imam menjadi makmum, terus sang imam itu terkadang ada terbata-bata atau terburu-buru, bahkan pengucapan ayat itu tidak jelas. Itu gimana? Pertama yang saya mau tanya itu berkaitan dengan bacaan wajib atau bacaan sunnah. Kalau dia misalnya bacaannya bacaan wajib seperti Fatihah, itu sendiri. Kalau yang kedua bacaan sunnah. Kalau yang bacaan sunnah nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu bukan benar ya, tapi maksudnya sholat kita tetap sah, walaupun ke depannya cari yang lebih baik kan begitu. Itu satu kalau sunnah. Tapi yang kedua kalau bacaan itu bacaan wajib seperti Al-Fatihah nggak bisa, dibagi dua lagi. Apakah kesalahannya fahish atau kesalahannya tidak fahish?
Fahish itu apa? Buruk, parah. Contoh bisa merubah makna. Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang benar. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin, itu salah tapi tidak merubah makna. Sama a. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin harusnya alamin. Masih salah tapi enggak fahish, enggak buruk. Salat tetap sah. Tapi kalau udah merubah makna, alhamdulillahirabbil alamin. Ya seperti itu. Itu bermasalah kalau itu. Salatnya batal dan Anda sebagai makmum wajib mufarokoh. Apa mufarokoh itu pisah? Di hati aja niat saya berpisah dengan imam dan Anda melanjutkan salat seperti biasa. Tapi jangan ikut imam, sudah lepas dari imam. Seakan-akan salat sendiri. Paham ya? Itu kalau sampai fahish, hati-hati. Jangan nanti dikit-dikit salah. Kata Ustaz mufarokoh. Enggak. Itu hanya untuk yang fahish yang parah. Begitu maksudnya. Ada yang lain? Sama-sama. Ada yang lain? Lima, 4, 3, 2. Itu habis launching kok tokonya nggak buka sih? Emang begitu? Maksudnya belum buka maksudnya? Hah? Oh nggak tahu? Iya tahu, tapi kan kemarin orangnya kalian-kalian juga kan? Hah? Oh, baiklah. Kalau kalian tamu saya jadi apa kemarin sana? Baik. Kita cukupi sekian, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan mari kita berdoa. Amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa in fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada'lana dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat selalu teman-teman, jumpa lagi di 2 pekan ke depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.